Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil gizar, azkuru ala kisamil midrar, wa ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasul nabiyul mukhtar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabil ahyar wa sallama tasliman katsira. Ya ayuhan nas ittaqullaha rabbal alamin, at-taqwa wasiyatullah lil awwalin wal akhirin wa syi'arul mu'minin wa disyarul muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada hari ini dan selama hari tasdik dengan diri puasa sunnah kemarin, kita kaum muslimin di seluruh dunia mengumandangkan surat takbir, tahlil, tasbih dan tahmid, melakukan salat Idul Adha dan menyembelih binatang kurban. Kita kumandangkan kalimat takbir sebagai suatu pengakuan yang tulus akan kebesaran Allah Rabbul Alamin, Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Pengampun, Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita kumandangkan kalimat takbir sebagai ikrar yang mendalam bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Kita pertegas berulang-ulang pernyataan itu, sebab kadang-kadang kita tanpa sadar telah meminta dan memuja kepada selain Allah. Tak bosan-bosan kita basahi bibir kita dengan tahmid, suatu pengakuan hati nurani yang terdalam bahwa segala puji yang hakiki semata-mata milik Allah. Hanya Allah sajalah yang patut dipuji. Pujian bagi manusia hanyalah pujian semu. Puji yang murni hanyalah milik ilahi Rabbi, karena dialah pencipta alam semesta beserta segenap isinya, pemilik segala kebesaran, keagungan dan kemegahan. Dialah pemberi hidup, dan kepadanya lah manusia kembali ke dalam alam bapa nanti. Allahu Akbar walillahil hamd. Selama 4 hari kita wiridkan ucapan tasbih, satu sumpah bahwa hanya Allah sajalah yang maha suci dari segala sifat naib dan negatif, maha suci dari segala kekurangan dan celah. Dialah yang maha sempurna, cacat, hilaf, dan celah hanyalah ada pada manusia. Pengakuan dan puji-puji kepada Allah yang terus-menerus itu mutlak diperlukan agar manusia senantiasa sadar dan tahu benar akan asal-usul hidup, makna hidup, serta kepada siapa sebenarnya manusia harus mempertanggungjawabkan hidup. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah, di hari raya Idul Adha ini yang merupakan hari raya teragung dalam Islam, sejak pagi-pagi benar kaum muslimin wal muslimat dengan jasmani yang suci bersih, dengan wajah berseri-seri dan berpakaian yang terindah, berbondong-bondong menuju masjid dan lapangan terbuka, berderet-deret rapih bersujud kepada Allah untuk mengakui betapa kecilnya manusia ini di hadapan Allah yang maha besar, mengakui betapa lemahnya manusia di hadapan pencipta alam semesta yang maha perkasa dan maha kuasa. Salat Idul Adha yang kita lakukan secara berjamaah tanpa membedakan kaya miskin, pangkat, suku asal-usul, dan warna kulit ini, untuk menanamkan pada jiwa setiap muslim bahwa hakikat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Tidak ada yang paling hebat dan paling baik di hadapannya kecuali yang paling bertakwa di antara mereka.
Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Allahu akbar walillahil hamd. Di hari raya ini, seluruh jemaah haji dari segenap penjuru dunia, mereka tumpah ruah di Mina, melontar jumroh, memperagakan perang yang Nabi Ibrahim alaihissalam melawan setan ribuan tahun yang silam. Hal itu mengandung pelajaran penting bagi umat sekarang, bahwa dalam perjuangan hidup mengemban panji-panji ilahi, manusia tak pernah lepas dari gangguan dan godaan setan. Karena itu kita harus selalu menyatakan perang total terhadap daya upaya iblis dan setan dan kawan-kawannya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan, sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah. Kemarin para jemaah haji telah melakukan wukuf di padang Arafah. Jutaan manusia berkumpul di sana dengan pakaian ihram, simpul seragam mati, kain kapan tanpa dapat dibedakan kaya ataupun miskin, berpangkat atau tidak, rakyat biasa atau bangsawan. Wukuf di padang Arafah ternyata merupakan gladi resik atau latihan terakhir menghadapi suatu peristiwa yang akan terjadi jutaan Tuhan yang akan tahun-tahun yang akan datang, yaitu peristiwa berkumpulnya umat manusia di padang mahsyar menghadapi perhitungan di depan sidang mahkamah ilahi. Dalam hal perhitungan itu, Rasulullah SAW telah bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yas'ala an arba'i khisalin, an umrihi fi ma afnahu, wa an sababi fi ma aflahu, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fi ma anqahu, wa an ilmihi madza 'amila bihi." Sebelum kedua telapak kaki seorang menetap di hari kiamat nanti, akan ditanyakan 4 hal terlebih dahulu. Pertama, tentang umurnya, untuk apakah ia habiskan. Kedua, tentang masa mudanya, untuk apakah ia gunakan. Ketiga, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan dibelanjakan untuk apa. Dan yang keempat, tentang ilmunya, untuk apa saja ia amalkan dengan ilmunya itu. Tentu mereka yang lulus dalam persidangan akan selamat dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sedang mereka yang terganjal dalam persidangan oleh karena keburukan-keburukannya, mereka dijatuhi hukuman masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata hidup di dunia ini tidak terjadi dengan sendirinya. Manusia berasal dari yang maha hidup. Kini ia melaksanakan hidup di dunia fana. Suatu saat pasti ia akan kembali kepada sumber hidup. Di sana ia harus mempertanggungjawabkan amal-amal hidupnya, dan tidak ada satupun amal yang diperbuatnya yang lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sehubungan dengan ibadah kurban ini, marilah kita kembali melihat sejarah atau pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya yang tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Betapa besarnya pengorbanan beliau demi pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya memotong ternak, tetapi beliau rela menyembelih putranya Ismail alaihissalam demi memenuhi perintah Allah, sebagaimana yang telah Allah gambarkan dalam Al-Quran dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 110, yang artinya, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbi, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar, lapang dada. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, apa pendapatmu? Ia menjawabnya si anak itu, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim memberikan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya.
Dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap tahun kita merenungkan peristiwa sejarah panjang umat manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, serta refleksi kebijakannya dengan sesama manusia. Hari Raya Idul Adha secara harfiah berarti hari raya untuk mengulangi pengorbanan, mengingatkan kita semua untuk bersabar, rela berkorban untuk kepentingan bersama dalam kerangka pelaksanaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata adha berarti penyembelihan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah yang dalam istilah Islam disebut al-qurban. Dengan demikian, berkurban pada hari raya Idul Adha atau hari raya Tasyrik pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah memiliki dua mata pisau yang mampu mengiris berbagai bentuk penyakit rohani yang seringkali mendorong timbulnya penyakit jasmani. Mata pisau pertama ialah pembersih jiwa sebagai kelanjutan dari pelaksanaan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Mata pisau kedua ialah berfungsi untuk menyatakan kepedulian si pengamal kurban kepada masyarakat fakir miskin di sekelilingnya yang sangat memerlukan bantuannya. Dalam rangka inilah Al-Quran mempertegas dalam surah Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yanalut taqwa minkum. Daging-daging unta, sapi, kambing dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang sampai kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberi contoh bagaimana ia mengorbankan putra kesayangnya Ismail alaihissalam sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah yang ternyata merupakan batu ujian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti Allah segera menggantikannya dengan seekor sembelihan yang besar. Kebajikan Ibrahim dicatat sejarah, bahkan menjadi panutan bagi nabi-nabi dan umatnya yang datang kemudian, hingga sampailah kepada kita semua. Cara berkurban yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW bukan saja melambangkan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, melainkan juga melambangkan bagaimana seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan umatnya. Nabi Muhammad SAW memberi contoh berkurban untuk dirinya dan untuk umatnya. Oleh karena itu, hal ini patut dicontoh oleh setiap individu muslim yang kini menempati kedudukan sebagai pemimpin umat atau masyarakat, baik pemimpin masyarakat elit, pemimpin organisasi sosial, pemimpin organisasi politik dan lain sebagainya, untuk segera menunaikan ibadah kurban atas nama dirinya dan seluruh anggota atau komunitas yang ada di bawah tanggung jawabnya. Peristiwa kurban pun hendaknya selalu mengingatkan kita akan pentingnya keteladanan yang dalam bahasa Islam disebut uswatun hasanah dalam meraih keberhasilan mencapai tujuan bersama masyarakat yang dibebankan di pundak para pemimpinnya. Sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam Al-Quran merupakan contoh teladan yang ideal. Keteladanan ini ditegaskan ajaran Islam secara bertahap. Pertama, kita harus mengikuti teladan yang dikisahkan Allah di dalam Al-Quran. Allah telah mengisahkan kepada kita kisah-kisah yang baik sebagai contoh teladan yang baik. Firman Allah di dalam Al-Quran dan surat Yusuf ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami mengisahkan kepadamu dengan kisah-kisah yang paling baik. Kedua, kita harus mengikuti keteladanan Rasulullah SAW dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam bidang pemerintahan kita harus meneladaninya dalam penerapan prinsip tauhid ketuhanan yang Maha Esa, keadilan al-adlu, kebebasan al-huriyah, persamaan al-musawamah dan musyawarah. Ketiga,
Keteladanan yang harus diikuti sebagaimana diajarkan Islam ialah keteladanan pemimpin atau pemerintah yang disebut ulil amri. Dengan demikian, ulil amri dituntut untuk menjadi teladan dalam berbagai perbuatan baik seperti pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wa muslimat jamaah rahimakumullah. Perintah berkurban berbarengan dengan perintah melaksanakan salat yang dirangkaikan dengan berbagai kenikmatan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad berupa nikmat yang banyak, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah, sesungguhnya musuh yang meretangimu akan hancur. Penyembelihan hewan kurban mengandung sejumlah makna dan pengertian yang luas. Pertama, penyembelihan hewan kurban berarti penyembelihan nafsu serakah dalam menumpuk harta dan kekayaan yang disimbolkan dalam penyembelihan hewan tersebut sebagai simbol penyembelihan urat nadi dan jiwa keserakahan dan ketidakpedulian terhadap sesama manusia. Kedua, penyembelihan hewan kurban menyeratkan ketakwaan yang berarti pemeliharaan diri serta upaya mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa sehingga terhindarlah dari perbuatan buruk dan berbagai kemungkinan memakan harta yang kurang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, penyembelihan hewan kurban berarti menyingkirkan berbagai perintah bagi pelaksanaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat, penyembelihan hewan kurban dapat menghilangkan berbagai perbuatan tercela. Ingatlah firman Allah yang menyatakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu dapat menghapuskan dosa perbuatan yang. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayat di atas dipertegas oleh baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad. Wa'atbi sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan-perbuatan baik, karena perbuatan baik itu dapat menghapus segala perbuatan buruk. Untuk itu, marilah kita simak percakapan sahabat dengan baginda Rasulullah SAW ketika mereka bertanya tentang perbuatan apa yang paling utama ya Rasulullah. Nabi menjawab pertanyaan tersebut disesuaikan dengan kondisi si penanya. Bila si penanya itu orang yang malas melaksanakan salat, maka beliau menjawab, afdhalul a'mali as-salat. Amal yang paling utama adalah salat. Sementara itu bila si penanya itu orang yang kaya akan tapi kikir, maka beliau menjawab, afdhalul a'mali as-sadaqah. Amal yang paling utama adalah sedekah. Ketika baginda Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya seusai perang Badar pada zamannya, beliau bersabda, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang kecil dan akan menghadapi perang yang paling besar. Ungkapan baginda Rasulullah SAW tersebut tentu saja mengejutkan para sahabat. Mereka kemudian bertanya, apa gerangan perang yang paling hebat itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawabnya bahwa perang yang paling dahsyat inilah perang melawan hawa nafsu. Sampai suatu ketika baginda Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, jihad apa yang paling utama ya Rasulullah? Rasul menjawabnya, afdhalul jihad al-hajj. Jihad yang paling utama adalah ibadah haji. Dalam kesempatan ini kita berharap dan berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, semoga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, saudara-saudara kita yang telah menunaikan ibadah haji, saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji dijadikan pahlawan-pahlawan pembangunan bagi dirinya, pahlawan di lingkungan keluarganya, pahlawan bagi bangsa dan agamanya, demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Semoga peristiwa yang sangat sejarah ini dapat kita jadikan sebagai pelajaran untuk berserah diri kepada Allah dan berkurban menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu
innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqad dzuluma wan nur wa ghafara liman taba wastaqara min jamil ma'asiyati waz zur wa tawa'ada liman tagha asabin nar wa wa'ada liman bil jannati wal hur. Ashhadu an la ilaha illa malikul qahharul ghafur wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasul habibul mansur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'idil islam wal muslimin wa aslimatal muslim wa li baina qulubihim wa aslijata bainihim wa ansurum ala adwika wa aduwihim wa bikum lil amal bima bihi salal islami wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal mumtariyata wal musyrikin a'da'aka wad din. Allahumma saddid sanahum wa majjabahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fa'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsha wal munkar wasyub al muhtalifata wasadaida wal bihana wal fitana ma adhara bina wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min bulal muslimin. Allahumma baligh ashabina wa ikhwanina wa aqribaina wa masayina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ilal Makkah wal Madinah wa barikum li ziyarati baitika wa maqbarati rasulika al muqaddasati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabruran wa sa'yan maskuran wa danban maghfuran wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabura ya alima ma fis sudur. Ahdina ya Allah minaz zulumati lan nur. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru dzikrum washkuruhu 'ala ni'matikum was'alu min fadlihi yu'tikum. Wallahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.